buat saya Makassar sudah jadi rujukan untuk kebudayaan. Mana nih Makassar? Ya. Halo Makassar. Festivalnya mana nih? Festivalnya saya tunggu. Seperti tujuan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sebetulnya ada 4. Yang pertama adalah karakter, ini udah kayak seminar ya. Iya, jadi serius banget ya. Jadi serius, kalau lihat udah serius semua nih kita. Jadi informasi ini membawa kita mengetahui tentang keluasan perfilman. Iya. Ya, Nah, itu belum musik loh ya. luar biasa. Belum media ya. medianya. Belum medianya ya gitu ya. Tapi ini di kompetisi utama kayak film terbaiknya. Kita sekarang sedang melawan 18 film. Nah, itu terkait dengan ekosistem. Jadi mari kita dukung bersama nih ekosistem ini, karena itu menghidupi semua, mulai dari ideologi, karakter sampai kesejahteraan. Dan sana biar bercahaya dikit itu. Kan pakai kopiah. Saat budaya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat datang, kita ketemu lagi kembali lewat podcast Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang sedikit terkait dengan film sebagai salah satu strategi pemajuan kebudayaan. Nah, di tengah-tengah kita setelah hadir, sangat berbangga sebenarnya bisa duduk pada pagi hari ini bersama dengan 2 direktur dalam lingkup Ditjen Kebudayaan. Pertama Pak Mahendra, Direktur Perfilman, Musik dan Media, yang mengawal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan film, musik dan media. Kemudian bersama Pak Yudi Wahyudin, Salam budaya. Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Bersama-sama kita dengan teman-teman milenial semua untuk kita mengulas, membahas terkait dengan fungsi strategis perfilman dalam pemajuan kebudayaan. Selamat datang Pak Mahendra, Ya. Pak Yudi Wahyudin. Ya, makasih. Makasih ya. Saya juga Semoga sehat selalu dan pada pagi hari ini kami pertama mengucapkan selamat untuk tahun kemarin Pak Mahendra berhasil menggolkan Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional, dan sangat berbahagia juga di dalam usulan ini diapresiasi oleh Presiden kita Pak Joko Widodo yang hadir pada saat FFI tahun 2021. Selamat Pak. Terima kasih. Ini kebanggaan kita bersama. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini dalam membahas peran strategis perfilman ini, mungkin Pak Dir, Pak Mahendra, kami ingin menyimak sedikit kira-kira sebagai peran strategis program bidang perfilman itu seperti apa, Pak Dir? Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Nih salam budaya juga nih teman-teman. Udah lama saya juga nggak menyapa di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, karena ini sebetulnya juga apa ya, rumah kedua kita ya, kedua saya. Karena Makassar saya mungkin hanya Sopeng dan Wajo yang belum saya datangi gitu ya. Kalau keseluruhan kabupaten di seluruh Sulawesi Selatan, insya Allah sudah saya datangi, bahkan sampai ke pelosok. Bisa ditanya. Salam untuk teman-teman. Nah, untuk Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Mas Rizal, ini kita seangkatan, kita reuni ya, jadi santai-santai saja gitu sebetulnya. Angkatan kita di 98 gitu masuknya gitu untuk di Kemendikbud gitu. Nah, Mas Rizal, Direktorat kami itu intinya ada 3 hal sebetulnya. Jadi yang pertama penguatan ekosistem film, penguatan ekosistem musik, dan penguatan ekosistem untuk media. Media itu di dalam adalah media baru dan media secara keseluruhan. Nah, program pada intinya kita hari ini kita bicara tentang film. Alhamdulillah memang tahun lalu tadi sudah disebut gitu.
tadi kurang satu, selain Pak Jokowi hadir dan FFI acaranya diapresiasi luar biasa. Yang kedua adalah Usmar Ismail kita bisa golkan selaku pahlawan nasional. Yang ketiga, film-film kita menang di tingkat internasional. Ya, itu juga hasil fasilitasi juga dari direktorat kami. Yang itu ada seperti Dendam yang menang di Locarno. Kemudian Yuni menang di Toronto, bahkan ada beberapa juga yang menang di Busan dan sebagainya. Nah, hari ini juga sebetulnya yang mendapat Piala Citra juga akan nobar juga gitu di CGF ya gitu, yang Invisible Hope yang bicara luar biasa, bahkan Pak Dirjen, Pak Presiden juga memention ya terhadap isu ini, isu kelahiran anak di penjara gitu, yang itu menurut saya sangat luar biasa isunya, yang mendapat Piala Citra film terbaik untuk dokumenter. Nah, kami juga fasilitasi nobar-nobar yang memang berkarakter dan yang bagus juga gitu. Nah, program strategis kita yang di penguatan ekosistem film itu pasti kita melihat di dalam ekosistem film itu ada 7 hal. Ini harus teman-teman tahu. Yang pertama adalah kreasi, kemudian yang kedua produksi, yang ketiga adalah ekspedisi, yang keempat adalah distribusi, yang kelima adalah literasi dan apresiasi, keenam adalah pendidikan perfilman yang sebagiannya berhubungan dengan tempatnya Pak Yudi, kemudian yang ketujuh adalah arsip. Jadi 7 hal inilah yang merupakan ekosistem dari perfilman. Jadi kita ini selain undang-undang, kita punya undang-undang nomor 33 tahun 2009 yaitu undang-undang perfilman, tapi kita juga mengacu di undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang undang-undang pemajuan kebudayaan. Inilah yang kita matchkan. Kalau dulu undang-undang film ya ansi film, tapi kan sekarang film itu tidak bisa lepas sendiri, ya kan? Jadi film ini adalah sarana dan media strategis untuk komunikasi, iya. Tapi dia juga punya tujuan-tujuan tertentu ya. Seperti tujuan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sebetulnya ada 4. Yang pertama adalah karakter, ini udah kayak seminar ya. Iya, jadi serius banget ya. Jadi serius, boleh lihat kudu serius semua nih gitu. Jadi ada 4 tujuan dari Undang-Undang Pemajuan yang diampu untuk kita melaksanakan kegiatan. Yang pertama adalah untuk identitas atau ketahanan budaya. Kemudian yang kedua adalah untuk diplomasi budaya. Yang tadi identitas, kemudian adalah untuk ketahanan, nomor 2. Nomor 3 adalah untuk diplomasi. Yang keempat untuk kesejahteraan. Itu tujuan kita melaksanakan kegiatan di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Film adalah salah satu. Jadi film kan organisasinya itu kan di dalamnya adalah pelaku-pelaku kan. Nah itu tujuannya film juga sebagai fungsi identitas, iya, ya kan. Dan dengan film kita bisa melihat kebudayaan seseorang, kebudayaan negara itu. Kemudian film juga bisa dilihat sebagai ketahanan, karena film tahu kan Amerika yang dengan seolah-olah menang dengan Vietnam, mana dia menang sebetulnya, kan gitu. Tapi dengan film dia bisa mengintervensi ke dunia. Itu juga bagian dari diplomasi dia juga. Nah kemudian film bagian dari kesejahteraan, iya dong, kan pelaku-pelaku filmnya ya. Nih teman-teman ini merasa pelaku film nggak, atau podcast ya gitu ya, pengambil gambar, pemainnya, artisnya dan sebagainya juga mendapatkan manfaat ekonomi dari situ. Jadi film merupakan whole tujuan dari keseluruhan strategi dari pemajuan kebudayaan, pasti iya, karena disitulah kita menjadi sangat penting. Tadi ada 7 yang dari distribusi, dari kreasi sampai di situ. Nah, kita masuk ke direktorat kami nih, Mas Rizal gitu. Kita break dulu nggak? Ya, nggak perlu ya. Gitu ya. Kalau gitu ngopi dulu. Ngopi dulu. Nah, silakan Mas Yudi. Saya juga minum air putih dulu. Gitu. Jadi sangat luas dari jangkauan film itu. Jadi kalau selama ini teman-teman sahabat budaya menonton film mungkin cuma aspirasinya untuk satu bidang misalnya. Nah, kita melihat bagaimana gambaran dari penanaman informasi yang dimuat oleh sebuah film itu banyak sekali, dan itu terbuka untuk dikembangkan untuk para teman-teman sahabat budaya. Bisa kita teruskan? Teruskan, Pak.
Sabar dulu ya. Sabar, orangnya sabar kita. Makanya pakai kopiah. Jadi kalau program di direktorat kami, kami ada itu Direktorat Perfilman Musik dan Media yang dulu ada Pusbang Film. Ada sebagian program yang kita teruskan, tapi ada banyak hal yang sebenarnya sesuai dengan strategi baru yang dari Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Yang pertama seperti di bidang kreasi itu kita punya Indonesia Film yang sekarang lagi jadi pembicaraan di semua, karena ini baru pertama kali program inkubasi yang dimentorin dari Hollywood untuk outputnya adalah kualitas dari naskah skenario film setahun penuh, dan itu kita open call, kita mendapatkan setiap tahun itu 10 yang kita tunjuk. Nah, jam 10 ini, jam 1 jam dari sekarang, saya akan kick off nih nanti. Makanya saya nanti minta izin karena saya kick off terhadap program Indonesia Film. Ini jadi kita kan kelemahannya di naskah skenario film yang kurang berkualitas. Nah, kita ada arah di situ. Satu itu Indonesia Film. Yang kedua adalah kita itu pasti tahu dong apresiasi ya di literasi dan apresiasi ada FFI, ya kan? Kita juga mendukung festival-festival yang ada di Indonesia, kan ada JAV, ada Festival Film Bandung, Madani, Toba, banyak sekali. FFBI, Festival Film Wartawan Indonesia dan sebagainya, itu kita insya Allah banyak kita dukung juga. Kemudian kita juga melaksanakan nobar-nobar yang ada di setiap film yang kemarin di saat kita pandemi, kita film-film kita bantu untuk nobar-nobarnya yang ada di biskop-biskop. Jadi kita sering mengadakan nobar sepanjang dari tahun 2021 sampai mulai awal 2022. Ya termasuk Invisible Hope, film-film Jasmine, yang ya semuanya lah, yang film-film yang sedang beredar di bioskop. Kemudian kita juga ada lomba kompro, tunggu aja teman-teman. Jadi lomba kompetisi film pendek gitu. Wah, kita dampingi, betul itu Pak. Itu sebenarnya tidak hanya menghasilkan film. Kemarin tuh kita baru lagi pertama kali mengadakan, tapi kita langsung berhasil bisa ditayangkan di JAP. Jogja Network yang internasional itu. Di kurasi itu dianggap layak 10-10-nya. Nah, itu yang strategi kita yang kita berhasil kemarin itu karena tidak hanya mengadakan lomba, tapi bagaimana meningkatkan kapasiti mereka. Karena didampingi oleh produser, didampingi oleh tim yang seperti Rahabi, ada Ivansa, kayak gitu-gitu yang mendampingi almarhum Gunawan Marianto, mendampingi betul untuk proses dari skenario itu menjadi film produksinya. Jadi diajak diskusi itunya, jadi ada sehingga transfer pengetahuan, pengalaman ya, praktek baik ya, pokoknya. Keren. Itu dan sebetulnya PTLK nanti juga bisa nanti itu. Undang ya, pengen nonton juga. Nah waktu itu udah dipremierkan di JAP. Nah sekarang 10 itu juga sedang akan beredar di tingkat internasional film pendek itu. Nah kemudian di program kita juga ada pendampingan distribusi film internasional. Jadi ada 2. Yang pertama adalah Travel Grant yang nih kita doa ya, film kita baru pertama kali masuk di Berlinale di kompetisi utama. Film Nana. Filmnya Andini lagi. Kemarin udah jumpa pes dan kita doakan kalau itu menang akan menjadi sejarah. Karena itu jadi gini, festival tingkat internasional itu yang paling utama ada 3. Yang pertama Venice, Cannes sama Berlin. Nah, kita itu masuk di kompetisi sama di Berlin ini. Biasanya hanya di tingkat kategori-kategori yang biasa. Tapi ini di kompetisi utama kayak film terbaiknya. Kita sekarang sedang melawan 18 film dari 18 yang di Berlin itu. Sangat bergengsi lah ya, untuk internasional ya. Luar biasa. Makanya kita doakan teman-teman masyarakat film Nana seperti Dendam dan Yuni moga-moga menang, tapi lebih bergengsi dari 2 itu. Karena di Berlin salah satu 3 festival tertop di dunia gitu. Nah, itu juga kita fasilitasi untuk Travel Grant, sama nanti kalau ada matching produksi seperti kemarin juga kita membantu untuk produksi matching fund-nya. Jadi teman-teman jangan takut kalau ada film-filmnya yang masuk di tingkat internasional dan mendapat pendanaan matching fund,
Itu kita ada skemanya gitu ya, untuk itu. Jadi itu program-programnya. Kemudian kita juga selain tadi Nobra, literasi, apresiasi, nah distribusi. Kita punya Indonesia TV nih. Nah, jadi sekarang internasional juga lagi ya, akan tahun ini internasional. Kita juga sudah tampil di PT Kereta Api. Sebentar lagi pesawat ya, sebentar lagi ya pesawat. Sekarang ketemu dengan Lion. Rencana sedang ketemu dengan Lion. Jadi layangan kita. Sebenarnya Kereta Api juga teruntungkan, nggak perlu memproduksi. Betul, ya kan, yang teman-teman kan dari sini juga memproduksi kan untuk Indonesia TV kan. Nah itu yang sedang akan ditayangkan juga di sana. Sebetulnya itu. Jadi kita sudah dikreasi, diproduksi, ada kompetisi produksi film pendek. Kita juga memperkuat produksi-produksi yang film-film gitu ya, banyak kerjasama. Ya. Kemudian di distribusi juga kita punya Indonesia TV, tapi kita juga kerjasama dengan Netflix, kerjasama dengan OTT dan sebagainya yang lain. Kemudian arsip, kita juga punya program digitalisasi film selain sebelum restorasi. Kalau sebelumnya ada restorasi film-film lama ya bisa dilihat lagi ya. Betul, itu restorasi, tapi juga kita digitalisasi film dan musik. Bahkan sekarang rencana juga digitalisasi dengan naskah skenario film yang dulu lama, biar tahu dulu Usman Ismail ceritanya kayak apa saja sih. Sama film-film siluet seperti itu. Betul, itu seperti Sumanjaya kayak gitu tuh sedang kita digitalisasi. Kayak apa? Tiga Darah atau apa gitu ya? Itu Kereta Api Terakhir, Tiga Darah, kayak itu lewat tengah malam dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak program-program dari direktorat kami yang di film terutama, karena memang film ini sangat lagi penting ya untuk ini, sehingga kita sedang terus memperkuat tentang hal itu ya. Selain sebetulnya ada kekurangan di kita, lagi kita bicarakan adalah pendidikan perfilman yang mengarah ke teman-teman siswa-siswa SMK, yang di vokasi. Dulu di tahun 2020 dengan terbitnya direktorat kami kan tidak ada fungsi, tidak ada fungsi untuk SDM. Nah, tetapi kurang tahu kok tahun ini katanya boleh. Saya kurang tahu tuh Mas. Ya nanti saya sampaikan nanti ya. Oke. Nah, dari situ kalau nanti minimal kita kerjasama lah untuk pendidikan perfilman biar bisa kesentuh. Satu keluarga besar kebudayaan kita. Betul itu. Itu sih sementara ya. Nanti kalau ceritanya banyak sekali. Jadi informasi ini membawa kita mengetahui tentang keluasan terkait perfilman. Nah, itu belum musik loh ya. Luar biasa. Belum medianya. Belum medianya ya gitu ya. Sahabat budaya, setelah kita mendengarkan terkait dengan kiprah perfilman tadi sama Pak Mahendra, sekarang kita dalam pengelolaan perfilman ini tentu butuh juga partisipasi ekosistem yang terkait dengan perfilman. Pak Mahendra tadi bilang film nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada lingkup dari SDM, ekosistem partisipasi. Nah, untuk itu Pak Yudi Wahyudi, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan akan memberikan informasi terkait ekosistem itu seperti apa. Boleh ngopi lagi ya? Agak tegang saya. Saya kalau di sebelah Pak Mahendra agak gimana gitu ya. Ini kalau di Sulawesi Selatan, kalau di Baduy ada di sana, Jawa Barat, di sini ada Kajang, komunitas. Oke, Mas Andi, saya biasa manggilnya Kak Rijal karena pramuka tulen ini. Oke, mungkin sedikit ya, tadi sudah diborong semua oleh Pak Mahendra. Kalau dalam perspektif kebudayaan, film itu sebetulnya kayak miniatur ekosistem kebudayaan. Kenapa saya melihatnya ekosistem? Lengkap soalnya gitu, dari hulu sampai hilir. Tidak hanya prosesnya, tetapi juga kompetensinya, profesinya itu sangat lengkap. Malah film juga bisa mengakomodasi semua orang-orang kreatif, baik di bidang seni, di bidang media, ilmu pengetahuan, substansi, peneliti, karena kan pasti ada hasil riset dan lain-lain gitu. Jadi tepatlah gitu ya kalau film dijadikan salah satu
bidang yang strategis. Sampai Pak Jokowi harus ada nih direktorat yang khusus menangani film gitu ya. Jadi dasarnya clear gitu ya. Hulu tadi Pak Mahendra sudah menyampaikan tuh. Ada riset, pendampingan, inkubasi, investasi orang dan lain-lain gitu. Ada proses disampaikan sampai ke distribusi coba. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa ngeling nih dengan Kemenparekraf. Jadi ada hulu, ada hilir ya. Walaupun sampai sekarang belum klik betul gitu ya. Karena kalau tidak memang kita agak berat juga itu bergeraknya gitu. Nah itu terkait dengan ekosistem. Jadi mari kita dukung bersama nih ekosistem ini. Karena itu menghidupi semua. Mulai dari ideologi, karakter sampai kesejahteraan. Dan sana biar bercahaya dikit itu. Kan pakai kupi ya. Makanya kenapa gitu ya. Ini sebetulnya mewujudkan amanah dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Tidak hanya ketahanan, tetapi juga memberikan kontribusi untuk kesejahteraan. Jadi clear sebetulnya ya. Kadang-kadang kan orang yang awam, cuma 20 menit, 30 menit. Kok sekian puluh orang sih? Kok harus prosesnya panjang betul dan lain-lain? Kok harus mahal banget sih? Bukan masalah harus mahal gitu. Bukan masalah 20 dan 30 menitnya. Tetapi itu akumulasi dari ide, gagasan yang bisa merubah opini dan mindset. Makanya tadi Pak Mahendra kan bilang, padahal Amerika itu kalah, tapi kita tahunya mereka menang terus. Gitu. Dia tuh bisa jadi alat diplomasi dan perang gitu, merubah pola pikir dan lain-lain. Jadi kenapa investasi di bidang film memang harus terukur gitu ya, dengan niat-niat baik, karena bisa merubah opini gitu ya. Nah yang kedua terkait dengan dukungan SDM ya. Betul nih Pak Mahendra ya. Jadi memang terkait dengan direktorat film. Ya, pasti ini sekali ya. Iya, iya. Klarifikasi karena 2 tahun saya nggak boleh katanya kan gitu. Ya biasa. Kalau perencanaan biasa. Katanya sekarang boleh. Saya bingung juga ini gitu. Iya. Sebetulnya kalau dilihat dari lingkup tusinya gitu ya. Kan ada 2 direktorat yang tematis yang diamanati di kebudayaan. Pertama adalah terkait dengan film, perfilman ya, musik dan media. Yang kedua terkait dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Di dalamnya itu memang ada lingkup untuk pembinaan. Tetapi pembinaannya tidak berbasiskan sertifikasi, kompetensi. Jadi silahkan gitu. Ada tema-tema khusus dan lain-lain gitu. Malah kalau makin dikeroyok semua direktorat semakin kuat gitu ya. Dan khusus di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tentunya lebih fokusnya ke bintek-bintek berbasiskan kompetensi. Ya, SKKNI. SKKNI, modulnya ada dan lain-lain. Iya. Kemudian kami juga mendukung LSPP 3, Lembaga Sertifikasi Pihak Ketiga Bidang Perfilman, karena sudah mandiri. Ya. Jadi kita fokusnya di sana gitu ya. Menghasilkan buku 99 betul. Jenis profesi bidang perfilman. Iya. Ya. Dan itu bisa jadi acuan juga gitu. Jadi sebetulnya sih intinya ya gotong royong. Betul. Kebudayaan khususnya bidang perfilman apabila tidak gotong royong tentunya gitu ya, saling meringankan lah, saling melengkapi gitu. Dan kita juga menghindari. Soalnya kita ragu nih Kang Yudi, ragu untuk sementara banyak permintaan untuk meningkatkan SDM dan memang penting ya itu karena proses itu. Nah sementara kita ragu kan karena zaman Pak Bu Susi itu kan kita nggak ada hubungan ya SDM ya, yang SDM semua di PTLK. Jadi kadang-kadang walaupun kita nyuri-nyuri yang tahun lalu itu sebagian nih, sorry nih gitu kan. Ini penting banget ya gue tetap garap gitu kan. Itulah, itu kan ini kan klarifikasinya. Nah, kalau saya sih melihat waktu pandemi awal, terus kedua banyak menu-menu. Ada pelatihan praktis apa, penulisan. Saya biarkan, kan itu menguatkan SDM gitu, walaupun ada arahan itu ya. Karena selama tidak berbasiskan untuk sertifikasi, memang itu kan direktorat spesifik kan, tematis gitu. Ada 2 direktorat. Kalau musik memang aku juga enggak, khusus film ini loh yang agak Justru rentan. kami juga di UPT, Pak Derita kan, kami membungkusnya dengan misalnya festival film pendek begitu ya. Tadi kan mengemasnya. begitu. Di dalamnya ada workshop gitu, tapi mereka butuh gitu. Betul. Iya. Dan apa yang dilakukan oleh Direktorat Perfilman, Musik dan Media sebetulnya capacity building-nya itu dengan berbagai cara. Kalau misalnya ada inkubasi itu sebenarnya peningkatan kapasitas. Juga sebetulnya. Pendampingan itu peningkatan kapasitas juga. Ya, karena semuanya terkait dengan pelaku kan, terkait dengan pelaku. Jadi makna peningkatan kapasitasnya memang luas itu. Ada yang sifatnya langsung, ada tidak langsung. Tapi intinya kan investasi kita di orang gitu, di SDM gitu. Apalagi kedepannya nilai jual harus ditambah, termasuk tenaga fungsional di dalam. Jangan lupa, kita sudah fungsional semua itu.
Makanya Udah kita profesional ya. Pamong budaya. ya kan teman-teman pamong budaya. Makanya saya itu menawarkan kalau ada sertifikasi. Ini ada sertifikasi sejarah. Ini teman-teman sejarah siapa yang mau ikut? Kita kasih kuota tuh. Ke LSP juga gitu. LSP film ya. Ini teman-teman perfilman siapa yang minat nih kita tawarkan gitu. Karena sudah fungsional. Jadi antara internal dan eksternal ya harus diupdate lah, upskill ya. Ya seperti itu. Jadi ya intinya sih memang investasi ya di bidang film gitu. Memang harus sabar dan sekarang buahnya sudah terlihat. Festival internasional sudah mulailah kelihatan kualitasnya, pendampingan yang dilakukan itu sudah berbuah gitu ya. Dan tentunya ya kita harus mengapresiasi semua pihak lah, karena intinya kan kita fasilitator ya, mendampingi, mendukung gitu, menghidupi ekosistem dan lain-lain. Dalam konteks Makassar, buat saya Makassar sudah jadi rujukan untuk kebudayaan. Mana nih Makassar? Halo Makassar. Festivalnya mana nih? Festivalnya saya tunggu komunitasnya untuk bergerak menjadi festival film yang seperti JAV kayak gitu dong. Ya kan kita tadi udah bicara ya Kang Rizal. Apalagi siapa ada Mas Riri Reja dan lain. Ada pendorong lah, ada yang besar kita gitu. juga sering kerjasama dengan udah tahun 2016 saya dengan Rumata udah waktu di WDP di Warisan dan Diplomasi saya banyak bantu untuk seperti Makassar Writers Festival, terus setiap tahun tuh hampir berapa tahun. Nah, sekarang juga kita mau kerjasama terhadap digital kayak bengkel audiovisual gitu ya. Ini saya Mas Riri kemarin kan saya juga kunjungan ke Rumata dalam rangka membicarakan ekosistem secara keseluruhan, ya kan Mas. Itu dengar ada animasi, ada musik, ada film, ada literasi dan sebagainya gitu Pak Yudi. Nah, sebetulnya kita tunggu skema ini langsung melompat ya gitu ya teman-teman yang di sini. Saya tadi juga bicara, ayo dong. Nah itu sebetulnya saran sih ke pemerintah daerah di sini gitu. Kalau kayak kami itu kan pemerintah pusat itu, kita sebagai pemerintah itu memfasilitasi. Jadi ide itu ya dari komunitas gitu. Jadi kita tinggal menguatkan ya. Insya Allah semua mendorong berhasil semua. Dan itu membawa nama kayak FFI. Saya mendampingi aja. Gitu, mendampingi konsep yang tahun lalu ya dianggap yang paling lumayan bagus karena sentuhan kita sama Reza Radian, komunikasinya baik, kebutuhannya apa kita saling menunjang lah. Mauku juga di sini juga tumbuh itu gitu ya. Jadi kita bisa kolaborasi tuh teman BPNB kemudian dinas untuk menghidupkan ada festival film yang sekelas kayak model JAV. Saya pikir Makassar sudah sangat layak. Sudah waktunya. Bukan Makassar. karena SDM-nya ada semua. Bahkan filmnya siapa yang dengan John Badalu kemarin yang minta lagi masuk di Finlandia kan sedang dia lagi ngajuin proposal saudara. Itu kan juga teman-teman dari Makassar. Filmnya scoringnya film itu juga ada itu yang itu juga dari Makassar contohnya gitu loh. Jadi saya pikir Makassar itu sudah sangat layak bahkan bisa menjadi hubnya dari wilayah timur ya gitu ya. Betul. Itu sih. Sedikit nih Kak Rizal nyinggung literasi. Ini informasi saja ya, mumpung kita di podcastnya BPNB gitu. Lembaga sensor film sudah gabung juga di Dijen Kebudayaan gitu ya. Dan salah satu program strategisnya adalah sensor mandiri. Jadi mari kita sama-sama gitu memberikan pemahaman-pemahaman khususnya ke generasi muda nih ya. Nah, yang belum tahu adalah selama ini kan sensor memotong kan, ya kan. Nah sekarang enggak. Jadi lembaga sensor itu yang sekarang mulai itu hanya mengkategorikan klasifikasi umur. Jadi nggak ada yang dipotong. Kalau ide ada adegan-adegan tertentu ya dapat 17 atau 21 ke atas gitu. Kalau film-filmnya kelas dewasa, remaja, itu 21 ke atas. Gitu. Tapi kalau yang film-film kayak Laskar Pelangi apa yang memang segala umur gitu. Jadi dia tidak ada 3 tahun atau ada sedikit ciuman 13 tahun ke atas. Jadi tidak ada yang dipotong. Kita malah kayak anggota LSM ya kita ini. Tapi satu-satunya cara sensor yang baik adalah mari kita bikin konten yang baik. Kita serbu tuh media virtual dengan karya-karya yang baik. Jadi pilihannya biar lebih banyak yang baik gitu ya. Untuk generasi muda gitu. Baik itu juga sangat multi tafsir. Kan untuk mendukung film kadang-kadang ada adegan tertentu kalau nggak ada kan juga
Ya, kembali lagi ke kearifan lokal, ke nilai-nilai suatu masyarakat. Ikonnya tetap Ya, depan tebal. Nah, sekarang kita gantian nanya ke teman-teman, ke Kak Rizal. Boleh ya? Hostnya kita tanya boleh ya? Ya, gimana nih rencana pengembangan untuk itu ya apa film di sini gitu? Betul. Ya, ini gantian dong. Kembalikan Gantian, saja. iya dong. Jadi kami rata-rata di Balai Pelestarian Nilai Budaya ya ada 11 di Indonesia ini, dengan teman-teman itu kami berusaha meng-create. Jadi ada festival film pendek, terus mendukung program Indonesiana TV dan tema-tema yang kami angkat itu mengangkat cerita-cerita dari daerah yang berisi kearifan lokal, ilmu pengetahuan tradisional, teknologi tradisional yang memang OPK lah, OPK ya, dokumentasi OPK ya, bisa juga OPK itu dan itu banyak sekali yang punya potensi di daerah yang perlu kami mencoba mengangkat untuk mendukung. Atau Pak Direktur kasih tantangan beberapa yang terbaik ini gitu. baru. Sudah masuk. Yang Sudah, pertama ya, kan ada aktifin teman-teman komunitas untuk nobar-nobar. Ya kan kita punya banyak konten-konten tuh. Kan rencana ke depan kita juga banyak. Jadi nanti untuk sesi kedua ya membuka ruang ekspresi tadi ya. Nah kayak itu tolong itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bahan bisa datang dari Indonesiana TV, bahan dari kita yang memang produksi kita kan tanpa nggak perlu izin. Itu ya bisa disebarluaskan. Yang kedua adalah tadi dorong komunitas untuk membuat festival film yang sekelas kayak JAV kayak gitu dan sebagainya itu kita lihat, kita bisa dampingi lah itu untuk teman-teman di Makassar. Yang ketiga, ayo gali kearifan lokal, cerita-cerita lokal gitu ya. Kita kan tahu ya cerita-cerita lokal kita luar biasa. Itu menjadi satu cerita bisa didaftarkan di Indonesiana Film, ya kan? Karena kan itu untuk naskah skenario teman-teman yang di komunitas film kan kita ada skema Indonesiana Film. Pak Dir, dan Indonesia Film itu berarti kerjasama ya, Kementerian, Pemda dengan pelaku ya. Kalau Indonesia Film itu ya, sama dengan yang dimentorin oleh Hollywood. Keren itu, keren. Ini kesempatan nih buat teman-teman. Ya, capacity building, tapi juga naskah skenario-nya nanti kan kita dorong untuk bisa diproduksi, bisa juga masuk di tingkat internasional, bisa masuk di tingkat itu skema itunya. Ya Indonesiana Film ini luar biasa sih menurut saya. Peluang itu peluang. Sangat peluang untuk kapasitas karena setahun lebih dimentorin oleh Hollywood. Kurang apa coba? Memang Pak Mahendra baik orang. Luar biasa. Baik dan tidak sombong ya, Ruri Abangku. Kompro juga ya yang niat untuk apa film-film pendek silakan. Kalau bisa ya cerita-cerita lokal tadi, pemanfaatan cerita lokal justru itu yang keragaman kita ini yang sedang kita tumbuhkan. Iya. Untuk menghiasi. Ini terkait nobar menarik ini. Nobar itu ternyata tradisi kita. Guyub, gotong royong, asal sesuai prokes ya. Sambil makan kacang dan lain-lain. Dan kami punya fasilitas bioskop keliling. Itu Dan dia. itu kita Ayo. tidak ada waktu istirahat buat. Iya, dan nobar itu bukan hanya tontonan, tapi tuntunan. Bisa menjadi referensi buat Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Amin, amin. Baik, terima kasih Mas Mahendra, Saya Kang izin, Yudi. Luar biasa pada pagi hari ini. Kelihatannya harus closing nih, kita udah mulai nggak serius nih. Dapat banyak sekali informasi dan arahan ke depannya dan kesempatan untuk sahabat budaya untuk jangan simpan informasi ini, silahkan sampaikan ke teman-teman komunitas lainnya untuk bisa memaksimalkan diri masing-masing dan tepat buat kreatif, inovatif yang bisa berguna untuk masa depan kebudayaan sebenarnya. Cerlang ya, jangan lupa cerlang. Boleh dong kita pesen ada dulu. cerlang, Boleh ya? cermat olah peluang dan terakhir Closing satu. closing. Silahkan. Ya, Pak. yang pertama cintai film-film Indonesia, tonton jangan hanya mencintai, tapi nonton ke bioskop itu yang menghidupkan film-film kita. Yang kedua cintai bangga buatan Indonesia seperti yang saya pakai gitu ya, saya memakai dari NTT itu selalu passion saya dari Tanah gitu Abang. ya. Itu pesan kami dan terus berkarya ya teman-teman semuanya, semangat, kita ada di belakang teman-teman semua, pusat daerah teman-teman, kita ada di belakang teman-teman, ada ide ada apa kami siap untuk mendengarkan, bahkan kita bisa kerjasama. Terima kasih, salam budaya. Silakan Kang Yudi. Singkat saja,
jangan takut mewujudkan ide-ide kreatif. Kami semua siap mendampingi. Semangat terus. Demikian teman-teman, terima kasih Kang Yudi, Mas Mahendra atas waktunya. Luar biasa, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita ada serinya lagi nggak? Nanti kita lanjut lagi dengan yang lebih baik lagi. Kecanduan kayaknya podcast. Budayamu, budayaku, budaya kita semua. Mari perjuangkan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.